اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Baik, insyaallah ta'ala kita akan mulai memasuki bab yang ke-31 di halaman 139 dari buku panduan. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, babu qaulillahi ta'ala, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Bab firman Allah ta'ala, innama dzalikumus syaitan, sesungguhnya mereka itu tiada lain hanyalah syaitan. Yukhawwifu awliya'ah, yang menakut-nakuti wali-wali mereka. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Baik. Bab ini di pembahasan kitab Tauhid adalah untuk menjelaskan tentang salah satu ibadah yang wajib diikhlaskan, suatu tauhid yang wajib untuk dimurnikan, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasa takut ini tatkala diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala masuk di dalam bentuk kesyirikan. Dia masuk ke dalam bentuk kesyirikan. Karena itu diingatkan di sini oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi ada dua penekanan. Yang pertama, penjelasan tentang tauhid dari bab al-khauf ini, dan yang kedua, kalau dipahami bahwa khauf adalah ibadah, menjadikan khauf kepada selain Allah pada hal yang merupakan ibadah itu menjatuhkan ke dalam kesyirikan. Al-khauf ini disebutkan sebagai kedudukan di dalam agama yang sangat agung dan sangat mulia, dan sangat mengumpulkan ibadah-ibadah yang wajib untuk diikhlaskan. Karena itu disebutkan khauf ini di berbagai tempat dalam Al-Quran, seperti sifat para malaikat, yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Rabb mereka dari atas mereka. Iya, dan di sini dikatakan innama dzalikumus syaitan, sesungguhnya itu hanyalah syaitan. Innama adatu hasrin. Syaitan ini penamaannya untuk iblis. La'natullah. Yukhawwifu awliya'ah. Dia membuat kalian takut dengan wali-walinya, mengesankan bahwa wali-walinya ini, pengikut-pengikutnya, kawan-kawannya itu memiliki kekuatan yang besar. Iya. Maka Allah firman, fala takhafuhum,
Jangan kalian takut kepada mereka. Jangan kalian takut kepada wali-wali syaitan itu. Wa khafuni, tapi takutlah kalian kepadaku. In kuntum mu'minin, kalau kalian itu benar-benar beriman kepadaku. Jadi dijadikan al-khauf sebagai syarat di dalam keimanan. Sebagai syarat di dalam keimanan. Iya, maka ini menunjukkan bahwa keimanan itu adalah mendahulukan rasa takut kepada Allah di atas rasa takut kepada manusia. Kalau dia benar-benar beriman, tidak boleh rasa takutnya kepada selain Allah menelantarkan dia dari takut kepada Allah. Iya. Ini menunjukkan bahwa khauf adalah ibadah. Khauf itu adalah ibadah. Dan ibadah apabila diserahkan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Dan ini juga menunjukkan bahwa keimanan seorang hamba apabila semakin kuat, maka akan hilang rasa takut kepada wali-wali syaitan dari hatinya. Tapi kalau keimanan itu lemah, maka akan kuat takutnya kepada wali-wali syaitan. Iya. Baik. Jadi ini ayat dibawakan di sini oleh penulis. Beliau jelaskan tentang wajibnya al-khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dari tauhid. Khauf itu terbagi tiga. Al-khauf terbagi tiga. Yang pertama ada namanya khaufus sir, yaitu dia takut kepada selain Allah berupa berhala atau orang yang sudah mati atau selain daripada itu. Nah, maka ini namanya khauf as-sir. Jadi bentuk takutnya pada hal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, atau pada hal yang makhluk itu mampu tapi diyakini datang tanpa kehendak Allah. Ini namanya khaufus sir. Dan ini rasa takut bertentangan dengan tauhid, membatalkan tauhidnya. Ini kesyirikan ya, khaufus sir ini. Baik. Khauf yang kedua, ada khauf yang bersifat tabiat, seperti takut dari binatang buas, takut terbakar api, ya, atau yang semisal dengannya. Maka ini jenis dari takut tabii, tidak ada masalah. Nabi Musa alaihissalam dikatakan dalam Al-Quran, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ, maka beliau keluar dari kota itu dalam keadaan takut dan selalu mengintai. Ini takut bersifat tabii, tidak ada masalah. Takut yang ketiga adalah rasa takut yang membawa seseorang untuk meninggalkan apa yang diwajibkan. Rasa takut yang membawa seseorang untuk meninggalkan apa yang diwajibkan.
Ya, dan ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Dan kalau dia takutnya padahal dia meninggalkan kewajibannya, ini juga bisa masuk dalam bentuk kesyirikan. Tapi syirik yang menyempurnakan kesempurnaan tauhid. Syirik yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Maksudnya bukan syirik akbar. Iya. Jadi kalau dilihat pada ayat ini datang setelah firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlil 'adzim innama dzalikum asy-syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kan begitu ayatnya. Iya. Jadi ketika itu orang-orang berkata kepada para sahabat, ini manusia sudah berkumpul bersatu padu ingin mencelakakan kalian, maka takutlah kalian. Maka apa yang terjadi? Fazadahum imana, mereka bertambah keimanan. Dan mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah keimanan, seperti itu. Iya. Rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi adalah kebaikan. Mereka kembali dengan nikmat dari Allah dan keutamaan, tidak disentuh oleh keburukan sama sekali. Dan Allah Maha memiliki keutamaan yang besar. Sesungguhnya hal yang demikian itu hanyalah syaitan yang membuat kalian takut terhadap wali-walinya, pengikutnya, kawan-kawannya. Jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku kalau kalian benar-benar beriman. Maka ini 3 jenis khauf ya dari sisi pembagian. Ya. Khauf yang merupakan ibadah itu khauf yang selalu mengantar seseorang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, membuatnya semakin bertambah keimanan dan takut akan siksanya. Ya, karena itu disifatkan jalannya para rasul, dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Itu bagi siapa yang takut terhadap kedudukanku dan takut terhadap siksaanku. Dzalika liman khafa maqami. Itu bagi siapa yang takut terhadap kedudukanku. Itu sama dengan ayat waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, maka dia dapat 2 sorga. Dan semisal dengannya firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya dan menahan diri dari mengikuti hawa nafsu, maka tempat tinggalnya adalah sorga. Di situ maqam, kedudukan. Maqam ditafsirkan dengan 2 penafsiran. Penafsiran yang pertama, maqam artinya kebesaran Allah, keagungannya. Dan penafsiran yang kedua, maqam rabbih adalah keberadaan dia ketika berdiri di depan Allah pada hari kiamat. Iya. Keberadaan dia ketika dia berdiri di depan Allah pada hari kiamat. Baik. Jadi tampak ya sisi pendalilan penulis dari ayat. Sini beliau rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan bahwa al-khauf itu dari ibadah yang harus diikhlaskan hanya untuk Allah, dan itu adalah ciri keimanan. Baik, dari ayat ini dipetik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, khauf adalah ibadah
wajib diikhlaskan hanya untuk Allah. Yang kedua, memalingkan khauf kepada selain Allah adalah kesyirikan. Iya. Adalah kesyirikan. Dan yang ketiga, dan kesyirikan dalam khauf sudah diterangkan tadi, ada dua jenis. Ada syirik akbar yang mengeluarkan dari keislaman, itu khauf apa namanya? Khaufus sir. Dan ada syirik asgar, tidak mengeluarkan dari keislaman, hanya menafikan kesempurnaan tauhid. Itu khauf yang sifatnya apa? Membuat dia meninggalkan apa yang diharamkan. Dan yang ketiga, di dalam hadits ini terdapat peringatan tentang wajibnya berhati-hati dari makar syaitan. Iya. Yang keempat, terdapat dari asalib syaitan menyesatkan manusia adalah membuat orang-orang itu takut terhadap wali-walinya, pengikut-pengikutnya. Nah, kemudian yang kelima, terdapat bahwa al-khawf itu bagian dari iman atau dari syarat keimanan. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Iya. Subhanallah, kadang di sebagian orang yang jatuh di dalam kesyirikan itu ada yang rasa khawatirnya kelihatan. Kalau misalnya dalam setahun dia tidak berziarah ke kuburan si fulan, dia khawatir kena musibah. Atau dia khawatir kurang rezekinya. Dia khawatir kurang apa? Kurang rezekinya. Nah, ini masuk dalam khaufus sir. Dan itu muncul di hati-hati orang-orang yang jatuh di dalam kesyirikan. Karena itu seorang yang bertauhid harus mengenal makna ini. Agungnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalamnya terdapat berbagai lahan ketaatan. Ibadah-ibadah yang sangat besar. Hal-hal yang melipat gandakan pahala dan kebaikan. Baik. Jadi ini dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, boleh sebutkan di judul bab. Iya. Sisi pendalilannya bahwa al-khauf itu bagian dari iman. Berarti khauf adalah ibadah. Maka memalingkan ibadah kepada selain Allah itu adalah syirik akbar. Baik. Kemudian dalil yang kedua, wa qauluhu innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Al-ayah. Kata beliau, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama ya'muru masajidallah. Ini innama adatu hasr, pembatasan. Ya. Pembatasan bahwa yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah ini saja, terbatas pada mereka ini saja. Iya. Innama ya'muru, sesungguhnya yang memakmurkan. Dan imaratul masajid itu ada dua jenis. Memakmurkan masjid ada dua jenis. Ada imaratun hissiyah dan ada imaratun ma'nawiyah. Ada memakmurkannya dari sisi hissi, dari sisi fisik, dia membangun masjid, merawat masjid, membersihkan masjid, memberikan fasilitas yang baik di masjid,
memberikan wangi-wangian di masjid dan seterusnya. Ini imarah dari sisi apa? Hissiyah. Dan imarah yang kedua, imarah dari sisi ma'nawiyah, memakmurkannya dari sisi makna. Ini yang disebutkan di dalam ayat di sini. Pemakmuran dari sisi apa? Dari sisi makna. Iya. Siapa yang memakmurkan itu? Yang pertama, man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, wal yaumil akhir, dan beriman terhadap hari akhirat. Dan yang ketiga, wa aqamas shalah, menegakkan salat. Sini bahasanya wa aqama, dia tegakkan. Ya, bukan dia laksanakan, tapi dia tegakkan. Artinya dia lakukan salat itu dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajibannya dan sunnah-sunnahnya. Wa ataz zakah, dan dia mengeluarkan zakat. Walam yakhsha illallah. Dan sifat yang kelima, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, inilah al-khasyah di sini. Dibatasi takutnya hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah. Iya. Dibahasakan di dalam ayat dengan khasyah. Dan khasyah itu sama dengan al-khauf. Hanya saja al-khasyah itu dibangun, al-khasyah itu rasa takut yang dibangun di atas pengetahuan terhadap siapa yang dia takuti. Kalau al-khauf mungkin dia takut dan dia jahil. Tapi kalau khasyah tidak, dia takut dan dia apa? Mengetahui. Iya. Baik. Al-ayah, kelanjutan ayat, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mereka yang bersifat dengan sifat-sifat ini, 5 sifat ini, mereka pasti akan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Asa di sini, iya, kalau datangnya dari Allah itu bermakna wajib. Jadi pasti Allah akan menjadikannya sebagai orang yang mendapat petunjuk. Jadi inilah yang bisa memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifatnya disebut di sini. Beriman kepada Allah dan hari akhirat, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala dari ayat adalah beliau ingin menjelaskan tentang wajibnya mengikhlaskan khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Walam yakhsha illallah. Wajib dia ikhlaskan khasyahnya, rasa takutnya kepada Allah, dan itu bagian dari ibadah. Dan ibadah tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkannya kepada selain Allah itu bertentangan dengan keimanan dan menjatuhkannya ke dalam kesyirikan. Baik, dari ayat ini kita petik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, kewajiban mengikhlaskan khasyah untuk Allah semata. Yang kedua, bahwa kesyirikan itu tidak akan bermanfaat, tidak akan memberikan manfaat kepada amalan yang dilakukan. Dan ini ayat di surat Taubah, kalau dilihat ayat sebelumnya itu kan disinggung tentang kaum musyrikin, bahwa kaum musyrikin itu tidak bisa memakmurkan masjid. Jadi kesyirikan itu tidak bisa menjadikan amalan itu bermanfaat. Dan terdapat bahwa imaratul masjid yang paling dikedepankan itu adalah imarah ma'nawiyah, bukan sekadar membangunnya saja, imarah hissiyah, tapi imarah ma'nawiyah yang didahulukan.
dengan keimanan kepada Allah, hari akhirat, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, takut kepada Allah. Dan terdapat di dalam ayat anjuran untuk memakmurkan masjid. Anjuran untuk memakmurkan masjid. Dan terdapat keutamaan 5 sifat ini, keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhirat, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah taala, wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Al-ayah. Dalil yang ketiga adalah firman Allah taala, wa minan nasi, di antara manusia, may yaqulu, ada yang berkata, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Fa idza udhiya fillahi, apabila dia disakiti di jalan Allah karena beriman itu, ja'ala fitnatan nas ka'adabillah, maka dia menganggap fitnah manusia itu seperti adab Allah. Iya. Jadi katakan di sini, wa minan nasi, di antara manusia, ini sebagian manusia ya, may yaqulu amanna billah, ada yang berkata saya beriman kepada Allah. Maksudnya dia mengaku beriman dengan lisannya, dan imannya belum tetap ke dalam hatinya. Iya. Baik. Dan ini dibedakan ya. Karena itu di surah Al-Hujurat diterangkan tentang sebagian yang sifatnya jenisnya seperti ini. Ya, qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Berkata Arabi, kami telah beriman. Maka Allah berfirman, katakan kami telah berislam. Sementara keimanan itu belum lagi masuk ke dalam hati kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'asyara man amana bi lisani wa lam yadkhulul imanu fi qalbi la tu'dhul mu'minin wa la tatatabba'u awratihim fa innahu may yatatabba' awrata akhihi al-muslim yatatabba'i Allahu awratah wa may yatatabba'i Allahu awratah yufdihhu walau kana fi jawfi rahlih. Wahai sekalian yang beriman dengan lisannya dan keimanan belum masuk di hatinya, jangan kalian menyakiti kaum muslimin dan jangan kalian mencari-cari aib mereka. Sebab siapa yang mencari aurat, ingin menyingkap aurat saudaranya, maka Allah juga akan mencari-cari aib dia. Dan siapa yang dicari-cari aibnya oleh Allah, maka Allah akan menyingkapnya walaupun dia berada di tengah rumahnya. Maka ini dalil-dalil menunjukkan bahwa di antara umat Islam ada yang beriman dengan lisan dan keimanan belum masuk ke mana? Ke hatinya. Dibahasakan di sini wa minan nasi, di antara manusia. May yaqulu amanna billah. Dan ini ayat berada di surah Al-Ankabut ya. Surah Al-Ankabut itu dari surah Madaniyah. Sudah mulai bercerita tentang kaum munafikin. Sama dengan surah Al-Hujurat, itu surah Madaniyah juga. Sudah ada ahkam terkait dengan kaum munafikin. Baik. Jadi ada yang mengaku beriman dengan lisannya, yaqulu amanna billah, kami telah beriman kepada Allah. Fa idza udiya fillah, kalau dia kena gangguan, dapat siksaan karena Allah, fillah artinya li ajlillah, karena Allah, ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah, maka dia jadikan gangguan ataupun derita siksaan yang menimpanya, kepedihan yang dia alami, dia jadikan seperti adab Allah, seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan sebaliknya di kelanjutan ayat dikatakan wala in jaa nasrun mir rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum. Kalau datang pertolongan dari Rabb engkau, mereka langsung berkata, sungguhnya kami bersama kalian.
Awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Bukankah Allah yang paling mengetahui apa yang berada di dalam dada-dada makhluk? Iya. Baik. Maka ayat ini sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala, beliau ingin menjelaskan bahwa takut kepada manusia dengan bentuk khawatir mendapat gangguan mereka karena menjalankan keimanan, itu dari bentuk takut kepada selain Allah yang menunjukkan lemahnya keimanan. Baik. Jadi itu sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala di sini. Beliau ingin menerangkan bahwa dari bentuk takut kepada selain Allah itu, dia takut kepada manusia dapat gangguan karena dia menjalankan dari keimanannya. Kalau keimanan itu benar, rasa takutnya ada kepada Allah, maka dia tidak takut kepada siapapun selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Di dalam ayat ini terdapat beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, terdapat bahwa takut terhadap gangguan manusia karena dia beriman itu adalah bentuk takut kepada selain Allah. Yang kedua, terdapat wajibnya bersabar terhadap gangguan di jalan Allah. Dan terdapat di dalam ayat penjelasan bagaimana rendahnya semangat kaum munafikin itu. Iya. Dan kalau dilihat di kelanjutan ayat, Allah yang Maha mengetahui apa yang di hati hamba, terdapat penetapan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini terdapat peringatannya kepada para dai di jalan Allah untuk tidak takut kepada apapun yang diucapkan oleh manusia. Sekarang ini subhanallah, kadang sebagian orang itu berbicara yang dia lihat paling besar yang dia pertimbangkan adalah manusia. Bukan yang dia pertimbangkan adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu sebagian orang kadang dia tahu ini mungkar, ini tidak boleh. Atau dia tahu ini kekafiran, atau ini adalah kesyirikan. Tapi dia tidak mau mengingkari karena takut gangguan manusia. Apalagi cuma urusan di media, takut dibully. Takut banyak yang memusuhi. Semuanya dari tanda kelemahan iman. Nasallallahu alaihi wasallam.